suaminya, lama-lama jedar, kan kayak begitu. Bahaya. Jadi bahasa komunikasi. Maka ketika kita melihat pada Al-Quran, banyak Al-Quran menyodorkan apa kita pilih yang qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan baligha. Ini adalah metode kita. Ya, satu cara bagi tipe seorang istri solehah adalah dia pandai betul bagaimana menyuguhkan hal yang paling baik pada suaminya. Jangan begitu pulang Bu, masih keringetan, masih capek ya. Sodorkan dulu minumlah, suruh istirahat ya. Kemudian udah mandi, baru bicara. Atau mungkin ada tips ya yang paling indah ya. Ini ada calon ibu lah, nantilah kita berdua aja bicaranya ya Bu ya. Nah ini, jadi intinya adalah komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita manusia bisa saling mengerti keinginan masing-masing itu dengan bahasa komunikasi. Tanpa komunikasi semuanya tidak akan berjalan baik. Mungkin ada bahasa isyarat, akan tetapi itu dalam momen-momen tertentu saja. Maka latihan komunikasi yang baik bagi seorang istri adalah dia bisa melihat situasi yang indah, di mana kebersamaan itu bisa tercipta, keinginan-keinginan istri. Masa kita hanya diajarkan sama iklan, kan kayak gitu. Lihat bagaimana momen komunikasi saat kita bersama-sama, memunculkan wajah yang ceria, bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh suami. Makanya kita mesti matching sama suami Bu. Kalau suami lagi mukanya susah, istri jangan nyengir, itu nggak matching. Jadi kalau suami susah, kita turut merasakan kesusahannya. Jangan pula kita merasa nggak enak wajahnya dilihat, padahal suami kita sedang berbinar-binar. Karena kita tadi adalah cerminan saling pakaian yang memperindah satu sama lain. Jadi ketika ada hal yang belum terselesaikan dalam kehidupan rumah tangga, masalah-masalah yang belum bisa kita kemukakan pada pasangan, maka akan tetap menjadi satu ganjalan. Bahasa komunikasi itu mesti terbina kapanpun. Terlebih lagi nih di bulan Ramadan. Banyak momen baik pada saat kita ba'da tarawih. Iya, bahkan pada saat kita berjalan menuju masjid. Buka dulu di sana Bu. Tidak ada laki-laki yang emosi kalau menuju masjid. Makanya kalau suami ke masjid ikutin Bu, jangan dibiarin sendiri. Iya, saya ngikut itu. Kenapa? Karena teduhnya seorang laki-laki itu manakala menuju masjid. Insya Allah. Baik, wah silakan boleh ditambahkan sedikit dan juga kesimpulan Ustaz. Ketika Abu Talhah sedang musafir, lalu anaknya sakit sampai anak itu meninggal. Saat sampai di rumah, Ummu Sulaim tetap menyuguhkan wajah yang cerah. Karena seperti dikatakan Bunda Ustazah Yati bahwa pasangan itu kan cermin. Makna cermin itu kalau kita bercermin, kalau kita senyum, yang dicerminkan ikut senyum. Gak mungkin kita senyum dia nangis. Gak mungkin kita nangis dia senyum. Maka saat Abu Talha pulang, istrinya menyambut dengan senyuman, wajahnya tidak berubah sama sekali. Lalu kemudian dia suguhkan makanan. Dan Abu Talha bertanya, gimana anak kita? Kata Ummu Sulaim, anak kita askanu mimma qabli. Dia sekarang lebih tenang dari hari sebelumnya. Padahal maksudnya lebih tenang itu udah ninggal. Dia sanggup menyambut dengan raut wajah yang cerah, dengan menyuguhkan makanan, dengan melayani, mohon maaf sampai berhubungan. Dan hasil hubungan itu lahirlah seorang anak yang soleh-solihah setelah itu. Diganti Allah SWT lebih baik daripada yang sebelumnya. Sampai ketika setelah selesai dia beritahu anak kita sudah meninggal. Abu Talhah naik emosinya, dia tenangkan. Dia sampaikan akhirnya sadar bahwa begitulah lembutnya seorang. Bayangkan dengan kita sekarang, mencret dikit aja mungkin udah kita balas saja. Tapi yang saya ceritakan ini adalah iktibar pelajaran. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil pelajaran dari para sahabat dan salafus saleh. Amin, amin. Masya Allah, tidak terasa. Terima kasih Bunda Yati Priyati dan juga Ustadz Abdul Somad. Terima kasih atas tausiah yang diberikannya. Terima kasih untuk para jamaah yang sudah memberikan pertanyaan sehingga ingin menjadikan ketambahan keilmuan khasanah keilmuan kita di pagi hari ini. Dan tidak terasa, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga Ustadz Abdul Somad dan juga Bunda Yati Priyati pamit undur diri. Nanti insya Allah akan diteruskan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya Muhammad Sofyan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbana hablana min azwajina, berikanlah pasangan hidup kami wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana minas shalihin, berikanlah kami anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah kami keturunan yang baik-baik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah.
Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.